Karena begitu banyaknya bermunculan orang-orang yang memfitnah Rasulullah SAW dengan tuduhan yang sangat keji, yang sangat jahat dan juga sangat tidak beradab, sehingga sebagai umat Islam yang tidak rela Rasulullah SAW difitnah, maka perlu kita menyampaikan fakta bagaimana mulianya akhlak Rasulullah SAW, baik sebagai seorang pemimpin, suami ataupun ayah, dan juga akhlak Rasulullah di dalam menjaga kesucian dirinya yang sangat bertolak belakang dengan fitnahan pembenci Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Rasulullah SAW, pernah ditanya oleh seseorang tentang akhlak Rasulullah. Lalu kata Aisyah, akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Beliau itu bagaikan Al-Quran yang berjalan. Dan sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah untuk memberikan contoh bagaimana cara mengamalkan dan mempraktikkan Al-Quran. Salah satu fitnah mereka kepada Rasulullah SAW yang sering mereka gunakan sebagai senjata untuk menyerang Islam, mereka menuduh Rasulullah sebagai orang yang gila seks sehingga istrinya banyak. Jadi mengatakannya saja bagi kita sangat berat, sangat risih mengatakan tuduhan mereka kepada Rasulullah, karena tidak pantas manusia yang paling suci, Rasulullah manusia yang paling mulia, dituduh seperti itu. Padahal kalau kita melihat faktanya dengan jujur, beliau adalah manusia yang paling menjaga kesuciannya. Salah satunya di dalam interaksi dengan wanita yang bukan mahram atau yang bukan istri beliau. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari diterima dari istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Demi Allah, kata Aisyah, beliau tidak pernah menyentuh tangan perempuan sama sekali di dalam baiat. Beliau tidak membaiat para wanita kecuali dengan perkataan saja. Begitu pula riwayat yang disampaikan oleh Umaymah binti Ruqaiqah ketika sejumlah wanita membaiat beliau. Wanita tersebut meriwayatkan, kami berkata kepada Rasulullah SAW, apakah engkau tidak menjabat tangan kami? Lalu beliau Rasulullah menjawab, sesungguhnya aku tidak menjabat tangan wanita, tidak bersalaman dengan wanita. Terdapat di dalam As-Sahihah nomor 529, kitab yang disusun oleh Syekh Albani. Jadi meskipun di saat baiat adalah sumpah atau janji setia kepada pemimpin yang biasanya disertai dengan bersalaman atau berjabat tangan, ketika berbaiat dengan kaum laki-laki yang itu merupakan prosesi yang krusial, beliau tetap tidak bersalaman, tidak menyentuh tangan wanita. Dan Aisyah juga menceritakan bahwa beliau Rasulullah SAW orang yang sangat mampu mengendalikan syahwatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, itulah teladan dan contoh dari Rasulullah SAW. Dan Islamlah satu-satunya agama yang secara tegas mengharamkan zina, bahkan mengharamkan untuk mendekatinya. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan juga cara yang sangat buruk, jalan yang sangat buruk. Dan Islamlah satu-satunya agama yang secara tegas mewajibkan untuk menutup aurat kepada umatnya dan juga menetapkan bagian-bagian mana saja yang harus ditutup, yaitu bagi wanita seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, sedangkan aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut menurut sebagian ulama. Salah satu tujuannya kenapa Islam memerintahkan umatnya, memerintahkan kaum muslimin dan muslimat untuk menutup auratnya adalah untuk mencegah perbuatan zina, untuk menjaga kesucian kaum muslimin dan muslimat. Jadi sangatlah jauh tuduhan orang-orang kafir, pembenci Islam kepada Rasulullah SAW. Justru Rasulullah lah yang paling menjaga diri dan paling mampu mengendalikan syahwatnya. Dan mengenai kenapa Rasulullah SAW memiliki istri lebih dari 4, insya Allah akan
kita coba bahas di konten-konten berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.